Siraman beras Pur. Siram kan seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral adanya gunung emas di Provinsi Kivu Selatan, Kongo. Penemuan ini dikaitkan dengan datangnya akhir zaman atau kiamat. Hal ini berasal dari mengeringnya Sungai Efrat yang berubah menjadi gunung emas. Namun lokasi ditemukannya gunung emas sangat jauh dari Sungai Efrat. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sudah dekat suatu masa kiamat di mana Sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat itu tiba. Allah sengaja merahasiakan terjadinya hari kiamat. Hal ini agar manusia senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan seperti kematian. Nah, berikut ini pembahasan tentang gunung emas yang muncul di sungai. Seperti dilansir dari cnnindonesia.com, sebuah gunung emas baru telah ditemukan di Provinsi Kivu Selatan, Kongo, dan memancing ribuan orang datang berbondong-bondong ke lokasi itu untuk menambang emas. Menteri Pertambangan Kivu Selatan, Vanet Burume, mengatakan penemuan biji berkandungan emas itu ditemukan pada akhir Februari lalu. Tidak lama setelah penemuan itu, banyak orang termasuk angkatan bersenjata Kongo datang ke lokasi. Lokasi gunung yang mengandung emas berada di desa Luhihi yang berjarak 50 km dari ibu kota Provinsi Bukavu. Pemerintah setempat telah menghentikan sementara aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Dalam sebuah surat perintah, memerintahkan pedagang, penambang, dan anggota angkatan bersenjata Kongo agar meninggalkan lokasi tambang. Penghentian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penambang dan memastikan mereka terdaftar dengan benar di administrasi pertambangan. Emas menjadi salah satu sumber daya yang dikenal sebagai bahan konflik di negara tersebut. Berdasarkan sebuah penelitian, kelompok bersenjata terlibat dalam penambangan dan memaksa orang lain untuk menambang serta memungut pajak dari para penambang. Para kelompok bersenjata juga menyelundupkan dan memperdagangkan emas hasil penambangan yang ilegal itu. Hasil dari penjualan emas itu kemudian digunakan salah satunya untuk membeli senjata atau membayar gaji para pejuang. Sebelumnya, sebuah video yang viral di media sosial terlihat banyak warga Kongo menggali tanah dengan sekop serta mengumpulkan tanah itu ke sebuah wadah. Pada cuplikan itu terlihat bahwa mereka memperoleh banyak emas ketika memisahkan tanah dengan air. Beberapa orang bahkan terlihat hanya menggunakan tangan kosong untuk mengambil tanah yang mengandung emas di lokasi tersebut. Sebuah surat kabar melaporkan bahwa tanah di gunung itu diperkirakan terdiri dari 60 hingga 90% emas. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan kualitas emas yang ditemukan di gunung tersebut. Ya, meskipun di dunia ini sudah ada banyak sekali tambang-tambang emas, namun orang-orang sepertinya belum akan berhenti untuk makin bereksplorasi lagi. Ya, kalau bisa seluruh daratan akan dikeruk untuk mendapatkan emas-emas di dalamnya. Sangat beralasan kenapa manusia begitu terobsesi dengan emas seperti ini. Yaitu karena emas adalah barang berharga yang tak akan lekang oleh waktu. Ketika uang nominal tinggi jadi sampah, emas akan selalu stabil sepanjang zaman. Nah, soal eksplorasi ini diramalkan nantinya manusia akan menemukan satu tempat di mana di situ ada emas-emas yang bisa diambil dengan sangat mudah dan jumlahnya sangat banyak. Ya, ketika Sungai Efrat yang ada di Timur Tengah mengering, saat itulah nampak bongkahan-bongkahan emas yang akan membuat mata manusia terpana.
Hal itu sudah seperti dicontohkan dengan peristiwa gunung emas yang muncul di Sungai Kongo tadi. Nantinya orang-orang juga akan heboh dengan kemunculan gunung emas di Sungai Efrat itu dan akan saling berebutan. Tapi emas di Sungai Efrat ini adalah kutukan dan tanda kehancuran. Ia akan diperebutkan oleh banyak orang yang rela saling membantai satu sama lain. Ramalan ini sendiri harus kita yakini kebenarannya karena datangnya dari lisan beliau Nabi Muhammad SAW. Dengan panjang kurang lebih sekitar 2.781 km serta volume air sejumlah miliaran kubik, rasa-rasanya mustahil bagi Sungai Efrat akan kering. Namun Rasulullah sudah bersabda jika nantinya sungai besar ini pada akhirnya akan benar-benar mengering. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Efrat akan menjadi surut airnya." Belakangan dikabarkan kalau sungai kuno ini mulai defisit jumlah airnya. Para ahli mengatakan jika di setiap waktunya Sungai Efrat kehilangan banyak air, bahkan pernah mencapai 144 juta kubik. Para peneliti juga mengatakan jika terus seperti ini, sepertinya hanya tinggal tunggu waktu saja sampai Efrat benar-benar kering. Sungai yang kering tentu saja akan menjadi musibah karena ini akan membuat daerah yang dilalui alirannya kering dan mati. Tapi keringnya Efrat ini akan membawa keunikan tersendiri. Ya, masih dari sabda Rasulullah SAW, dikabarkan kalau ketika sungai ini kering, maka yang ada di dasarnya adalah gunungan-gunungan emas yang jumlahnya lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Tapi munculnya emas ini bukannya akan membawa kebahagiaan, tetapi sebaliknya. Dunia akan perang untuk memperebutkan apa yang ada di sungai ini. Manusia-manusia yang terobsesi menguasai emas-emas ini akan bertarung sampai mati. Rasulullah SAW menganalogikan pertempuran tersebut seperti ini. Jadi setiap 100 orang yang berperang di situ yang tersisa dan hidup hanya 1 orang saja. 100 lagi orang yang bertempur yang hidup hanya 1 orang saja. Terus seperti ini berulang-ulang seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Alih-alih menyuruh kita untuk menguasai harta ini, Rasulullah SAW justru sangat menganjurkan umatnya untuk tidak coba-coba mendekati alias ikut berebut emas tersebut. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu." Apa yang dianjurkan Rasulullah sangat masuk akal karena kita mungkin bisa celaka jika ikut memperebutkan emas itu. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.